Hasil latihan bebas 2 MotoGP Spanyol 2024, Francesco Bagnaia tercepat, Marc Marquez ketiga. Hasil latihan bebas 2 MotoGP Spanyol 2024 telah selesai digelar di sirkuit Jerez pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 36,025 mengungguli Maverick Vinales dan Marc Marquez. Kemudian, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin berada di urutan keempat dan kelima. Lalu, Pedro Acosta mengakhiri sesi di posisi ke-6. Pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, langsung dalam mode menyerang di menit-menit awal sesi dan berhasil menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 36,794. Di belakangnya, terdapat Alex Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta dan Maverick Vinales. Setelah itu terjadi beberapa kecelakaan meski sesi belum genap 10 menit. Yang pertama menimpa Marco Bezzecchi di tikungan 1 dan kemudian Raul Fernandez di tikungan 13 hingga keduanya terjatuh cukup keras di atas gravel. Tak lama berselang, gantian Maverick Vinales yang tergelincir di tikungan 1. 20 menit sesi berjalan, Binder masih belum tergeser di depan Martin dan Acosta serta duo Gresini Ducati, Marc dan Alex Marquez. Sementara itu, sang juara bertahan, Francesco Bagnaia masih tertahan di urutan 8. Situasi belum banyak berubah setelah setengah jam sesi berjalan dengan Binder duduk di posisi teratas. Namun, setelah itu ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lagi yang menimpa Alex Marquez dan Dani Pedrosa. 20 menit jelang sesi berakhir, Top Gun julukan Vinales, yang sempat terjatuh, mampu bangkit dan mencatatkan lap yang luar biasa. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 36,482 detik. Selepas itu, Jorge Martin sempat merebut posisinya di angka 1 menit 36,435 detik dengan Enea Bastianini berada di belakangnya. Namun, 10 menit jelang selesai, Vinales mengamuk lagi dan kembali ke posisi teratas dengan waktu 1 menit 36,435 detik. Tak lama setelah itu, Bagnaia merangsek ke tempat kedua dengan selisih 0,224 detik saja darinya. Pada detik-detik terakhir, Bagnaia membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 36,025 detik untuk mengungguli Vinales dan Marc Marquez. Posisi itu pun bertahan hingga sesi selesai. Di sisi lain, akhir pekan ini di Jerez, sirkuit di mana ia bersinar dalam debutnya di Moto2, Acosta akan menghadapi seluruh pembalap, termasuk test rider dan legenda MotoGP Dani Pedrosa, yang ia anggap sebagai saingan, ketimbang bantuan, dalam proses konsolidasi di tahun pertamanya di motor besar. Pastinya akan sangat luar biasa untuk berkendara pertama kalinya di Jerez bersama semua penggemar. Ini seperti Mugello bagi orang Italia, pesta besar bagi kita semua, kata Acosta. Tahun lalu, Brad Binder dan Jack Miller sangat cepat di sini, dan juga Dani Pedrosa sangat bagus. Baru-baru ini, dia juga berada di sini melakukan tes dengan Pol Espargaro untuk meningkatkan motornya. Acosta sedang berada dalam gelombang positif dan semuanya tampak berjalan dengan baik baginya. Memang benar bahwa terkadang Anda bisa merasa sedikit lebih kuat ketika Anda merasa motornya berjalan dengan baik, tetapi saya harus melihat bagaimana saya akan melaju akhir pekan ini. Kami memiliki banyak tanda tanya, ujar juara Moto3 dan Moto2 itu. CEO Ducati, Claudio Domenicali menegaskan bahwa Marc Marquez tak bisa dibandingkan dengan para pengguna motor versi 2024. Marc Marquez melakoni 3 seri MotoGP 2024 dengan hasil yang beragam. Di edisi pertama MotoGP Qatar, Marc Marquez berhasil finish di posisi keempat tempat di belakang para peraih podium. Sayang, pada 2 seri berikutnya Marc Marquez gagal mendapatkan poin padahal sempat bersaing di barisan terdepan. Di seri kedua, MotoGP Portugal, Marc Marquez finish di posisi ke-16 setelah sempat mengalami crash saat bersaing dengan Francesco Bagnaia. Sedangkan di MotoGP Amerika, Marquez mengalami crash dan gagal finish saat memimpin barisan. Ia kehilangan posisi pertama usai motornya tergelincir dan keluar dari lintasan.
Meski gagal finish di MotoGP Amerika, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya masih kompetitif. Hal itu pun diakui oleh CEO Ducati, Claudio Domenicali. Menurut Domenicali, Marc Marquez sudah mulai kembali ke kondisi terbaiknya meski ia masih membuat kesalahan. Marc menunjukkan bahwa ia masih dalam kondisi prima dan ia melakukan kesalahan, kata Claudio Domenicali kepada GP1. Meski begitu, Marc Marquez tak dibandingkan dengan para pembalap pabrikan atau mereka yang menggunakan motor edisi 2024. Karena Marquez mengendarai motor versi 2023 dan sudah menunjukkan balapan yang baik dan Ducati senang memilikinya. Namun, Anda harus menafsirkan fakta bahwa ia mengendarai IP23 dan performanya harus dikaitkan dengan mereka yang mengendarai motor yang sama dengannya. Saat ini ada sedikit perbedaan antara IP23 dan IP24 dibandingkan di masa lalu. Meski begitu, Marc menjalani balapan yang sangat bagus. Dia menempatkan dirinya di luar sana dan mungkin lebih nyaman untuk tetap berada di tempatnya. Dia mempertaruhkan banyak hal dengan membuat pilihan itu dan secara sportif saya pikir itu harus dihargai. Ini adalah dunia balap dan kami senang memilikinya bersama kami, terang Domenicali. Di antara para pengguna motor Ducati versi 2023, Marc Marquez memang yang paling kompetitif dibandingkan Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez. Alex Marquez bahkan mengaku masih kesulitan menangani motor Ducati versi 2023 yang menurutnya berbeda dengan versi yang digunakannya sebelumnya. Di sisi lain, pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengatakan tidak ingin mengendurkan semangat dalam MotoGP Spanyol di sirkuit internasional Jerez, akhir pekan ini. Dia mencatat hasil kurang baik pada rangkaian MotoGP Amerika di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, setelah menduduki urutan ke-12. Pada dasarnya, akhir pekan di IP Amerika adalah saat di mana kami mencoba banyak hal. Saya pikir ini bagus untuk menambah pengalaman kami, kata Quartararo dalam keterangan resmi Yamaha di Jakarta, Selasa. Kami tahu apa yang kami butuhkan pada motor dan memiliki arah kerja yang jelas. Saya rasa itu merupakan sesuatu yang positif, sambungnya. Pembalap Prancis itu mengatakan, rangkaian sesi dan balapan GP Amerika menjadi ajang mencoba banyak hal baginya dan tim, termasuk menemukan pengaturan yang lebih tepat lagi. Kami fokus pada peningkatan motor, dan saya memulai balapan dengan sepeda motor yang belum pernah saya coba sebelumnya, kata Quartararo. Direktur tim Yamaha Massimo Meregalli mengaku tidak puas pada penampilan kedua pembalap dan motornya. Meski balapan berlangsung menantang, Meregalli mengatakan hal itu membuat tim menjadi produktif karena mengumpulkan banyak data penting terkait pengembangan motor. Kami telah mencoba hal-hal baru, dan data ini akan membantu kami mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan di masa depan, kata Meregalli.